Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 1 sampai dengan 10. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi tema 1 adalah hidup rukun. Tampak pada gambar di sini, Udin dan kakak sedang membaca buku cerita bersama. Ini menunjukkan hidup rukun di rumah. Di gambar kedua, tampak Udin dan Edo sedang berbagi bekal makanan saat di sekolah. Ini menunjukkan sikap hidup rukun di sekolah. Dan di gambar ketiga, tampak Udin dan Edo bersepeda bersama. Ini menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman saat bermain. Dan di gambar keempat di sini tampak warga sedang bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Tentu ya. Ya, aku rukun dengan kakak, adik, dan saudaraku. Apakah kamu rukun dengan temanmu? Ya, aku rukun dengan teman-temanku. Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Aku harus menjaga kerukunan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di masyarakat. Materi subtema 1 hidup rukun di rumah. Tampak pada gambar keluarga Udin sedang berkumpul dan mereka bercengkrama dengan ramah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Di sini Mutiara menjawab, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Dan Udin menjawab, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku bersikap perhatian dan saling membantu antar anggota keluarga. Materi pembelajaran 1 anak-anak, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati, simak teks cerita berikut ini. Baik, Ibu membacakan ceritanya yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Kalau kita perhatikan pada teks cerita di atas ada ungkapan buah tangan dan buah hati. Perlu anak-anak ketahui bahwa arti ungkapan buah tangan adalah oleh-oleh dan arti ungkapan buah hati adalah anak. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Jadi gabungan kata buah dan tangan menjadi buah tangan itu disebut ungkapan. Dan gabungan kata buah dan hati menjadi ungkapan buah hati. Ayo berlatih anak-anak, lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja. Percakapan dimulai dari ayah. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Udin menjawab, terima kasih ayah oleh-oleh mainannya. Dan Mutiara juga menjawab,
Terima kasih Ayah sudah membelikan buku cerita. Ayo bermain peran, peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Baik, nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Tampak pada gambar di sini ada 4 rak anak-anak. Tiap rak berisi buku-buku. Nanti kita akan menghitungnya jumlah keseluruhannya. Ayo berlatih anak-anak. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Ini satu kelompok, ini ada 10 buku, ini sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Tampak pada gambar di sini, ini satu kelompok buku ini ada 10 buku. Kalau ada 5, ini berarti 50. Cara mudah kita menghitung 10, 20, 30, 40, 50. Selanjutnya di sini ada satu kelompok yang berisi satuan buku. Ini kita hitung anak-anak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buku. Ini berarti ada 7 satuan. Kalau dihitung semuanya, banyak buku, ada 57. Sekarang kita amati pada gambar di sini kelompok 1 puluhan anak-anak. Tumpukannya atau kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok puluhan, berarti ini jumlah bukunya ada 70. Selanjutnya yang satuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. 7 puluhan sama dengan 70. Banyak buku ada 77. Penulisan 77 adalah 77. Ini membacanya 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di sini ada 4 rak buku anak-anak. Kita amati pada gambar anak-anak, tampak di sini bukunya sudah dikelompokkan. Setiap kelompok atau setiap tumpukan ini berisi 10 buku. Ada berapa di sini? Kita hitung semuanya. Cara mudahnya seperti ini: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ada 100 buku. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Lanjut ke materi Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Di sini ada, kalau 1 kubus ini disebut dengan 1 kubus satuan. Kalau di sini ada 10 kubus yang ditumpuk, ini kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Kalau ini 1 kubus satuan, kalau yang di sini 1 kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Di sini pada gambar, di sini ada kubus puluhan anak-anak, bukan kubus satuan. Ini sudah dikelompokkan dalam 1 kubus puluhan. Kita hitung semuanya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Di sini dapat diganti, di sini 10 kubus puluhan ini dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100.
Kita amati pada gambar di sini ada 1 kubus ratusan, ada 1, 2, 3, 3 kubus puluhan, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kubus satuan. Kalau 1 kubus ratusan berarti ini 100, 3 kubus puluhan ini 30, dan 8 kubus satuan ini berarti 8. Banyak kubus ada 138. Membacanya 138. Jadi 138 dibaca 138. Ayo berlatih anak-anak, hitunglah jumlah kubus berikut ini. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 di sini. Ini di gambar yang pertama ada 1 kubus ratusan, berarti jumlahnya adalah 100. Ini ditambah dengan berapa kubus puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, berarti ditambah 70. Ditambah lagi ada berapa kubus satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Kalau dijumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8, ini langsung 178. Banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Jangan sampai ini membacanya 178 tapi 178. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Di sini pada gambar yang pertama di sini ada 1 kubus ratusan, berarti jumlahnya ada 100. Ini ditambah dengan kubus puluhannya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, berarti di sini 70 ditambah dengan 1 kubus satuan. 100 ditambah 70 ditambah 1. Ini sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca 171. Soal nomor 3 anak-anak. Di sini ada 1, 2, ada 2 kubus ratusan, berarti jumlahnya 200. Ini selanjutnya ditambah dengan kubus puluhannya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, berarti ini 70 ditambah 70 ditambah lagi kubus satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 200 ditambah 70 ditambah 7 sama dengan 277. Banyaknya kubus ada 277. Dibaca 277. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Ayo bernyanyi anak-anak. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Judul lagunya adalah Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal dengan birama 2/4. Baik, Ibu akan mencoba menyanyikan. Nanti anak-anak menyanyi sendiri harus lebih bagus dari Ibu. Bukannya jongkak, bukannya sombong, yang disayangi pandai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek.
Ayo berlatih anak-anak, nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda lingkaran pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berilah tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Baik, di sini Ibu memberi contoh pemberian tanda lingkaran atau garis pada bagian yang harus dinyanyikan pendek ataupun dinyanyikan panjang. Ini Ibu mulai dari Bukannya Congkak. Ibu nyanyikan kembali. Bukannya congkak. Bukannya dinyanyikan pendek semua sehingga ini diberi tanda lingkaran, lingkaran, lingkaran. Kalau congkak ini dinyanyikan panjang maka diberi tanda garis, garis. Bukannya sombong. Berarti bukannya ini dinyanyikan pendek, pendek, pendek. Berarti diberi tanda lingkaran, lingkaran, lingkaran. Sombongnya karena dinyanyikan panjang anak-anak. Ini bagian dinyanyikan panjang berarti garis, garis. Selanjutnya pada kalimat atau lagu yang disayangi, handai dan taulan. Yang disayangi, handai dan taulan. Berarti yang di sini yang disa ini dinyanyikan pendek semua, berarti tandanya titik atau lingkaran, lingkaran, lingkaran. Yang i ini panjang, panjang dinyanyikan panjang. Handai dan tau di sini dinyanyikan pendek semua dan pada kata atau suku kata lan ini dinyanyikan panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong. Ini hanya A, ini dinyanyikan pendek semua, tandanya lingkaran semua. Nak yang dinyanyikan panjang, tandanya garis-garis. Tak pernah bohong di sini. Tak pernah, bo dinyanyikan pendek semua dan hong di sini tanda garis dinyanyikan panjang. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Rajin bekerja di sini. Rajin bekerja, kerja ini dinyanyikan panjang. Berarti di sini lingkaran, 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 garis, lingkaran. Peramah dan sopan di sini. Peramah dan so ini dinyanyikan pendek semua. Tandanya lingkaran, 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 lingkaran. Pada suku kata pan dinyanyikan panjang. Nanti anak-anak bisa berlatih kembali nih. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.